Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nurhasnah MSI. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bioakustik, di mana bioakustik ini adalah tersusun atas dua kata, yaitu bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisik yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang struktur dan fungsi organ mata. Struktur mata ini terdiri dari supersilia atau alis, silia atau bulu mata, palpebra superior yaitu lekukan di bagian kelopak mata atas. Kemudian pars supratarsalis yaitu kelopak mata kecil yang berada di atas bulu mata. Partarsalis kelopak mata lebar yang berada di bawah mata. Kemudian palpebra inferior atau kelopak bawah. Kemudian rima palpebra yaitu garis yang terbentuk ketika menutup mata atau kamisura. Kemudian agulus oculi yaitu sudut mata, limbus palpebra, carúncula lacrimalis, papilla lacrimalis superior, papilla lacrimalis inferior atau puntung lacrimal. Kemudian tunica konjuktif, fornix konjuktif, dan aparatur lacrimalis. Selanjutnya, sel-sel reseptor khusus yang memiliki fungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang sedang terjadi. Ditinjau dari fungsi-fungsinya, sel-sel reseptor ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu intereseptor dan esoseptor. Intereseptor ini berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh, sedangkan eksoreseptor berfungsi sebagai mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Materi selanjutnya yaitu peran cahaya dalam penglihatan mata. Cahaya memantulkan objek dan mengirimkan pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kemudian kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Kemudian fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik, dan gelombang elektrik ini melalui saraf optik menuju otak. Kemudian otak memproses sinyal-sinyal ini menjadi sebuah bayangan atau image. Materi selanjutnya yaitu tentang proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Sistem optik yang paling penting bagi manusia adalah mata. Di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk suatu celah lingkaran. Selaput inilah yang disebut iris dan berfungsi memberi warna pada mata. Celah lingkaran disebut pupil. Lebar pupil dikendalikan oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Kemudian jumlah cahaya yang memasuki mata dikendalikan oleh iris. Iris mengatur ukuran biji mata, sedangkan tebal lensa dikendalikan oleh otot siliari. Kornea mata adalah bagian depan mata memiliki lengkung yang lebih tajam yang dilapisi oleh selaput bening. Materi berikutnya yaitu kelainan refraksi pada mata.
Yang pertama yaitu rabun jauh atau miopi. Mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Rabun dekat atau hipermiopi adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Sedangkan astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik fokusnya sebagai garis pendek yang menggamburkan bayangan. Selanjutnya mata presbiopi atau mata tua, terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelemahan otot akomodasi. Lensa mata tidak kenyal atau berkurang elastisitasnya, akibatnya sklerosi lensa. Kemudian mata katarak atau mata buram terjadi karena cairan dalam lensa keruh. Lensa mata kelihatan. Materi berikutnya tentang pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Pengertian fotoreseptor: cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Materi selanjutnya yaitu konsep mata majemuk atau faset pada serangga. Mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri berbentuk unit berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Umumnya, gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gambar mosaik atau kepingan-kepingan yang menyatu, mirip ilustrasi. Selanjutnya, proses melihat pada mata majemuk. Adapun proses melihat pada mata majemuk yaitu setiap amitidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian amitidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Kemudian konsep warna pada bulu merak. Bulu yang indah itu mulai dari bagian bawah sampai ujungnya. Ekornya berada di belakangnya dan berfungsi sebagai penyokong. Burung merak jantan mempertunjukkan bulunya yang indah kebanyakan di musim hujan, yang juga merupakan musim kawin mereka. Kemudian salah satu ayat Al-Quran yang terkait dengan materi biooptik ini yaitu Quran Surah An-Nur ayat 35, di mana pada ayat ini dijelaskan tentang konsep cahaya yang disinggung di dalam ayat ini, yaitu Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.